Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak Pri Binara. Nggih, terima kasih Bu. Nggih. Nggih, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Pri. Nggih, sehat? Nggih, Keluarga alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Nggih. Pak Pri sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya dan Sehat? juga keluarga juga sehat. Begini Bu, ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan panjenengan. Sesuai dengan kegiatan yang panjenengan rencanakan, itu panjenengan akan melakukan coaching nggih. Boleh tahu dengan siapa itu Bu? Dengan Pak Imam Pak. Nggih, statusnya Pak Imam itu siapa Bu? Pak Imam itu CGP Pak. Oh nggih. Ini terima kasih atas informasinya, tetapi ini sebelum jenengan nanti melakukan coaching, saya perlu beberapa informasi yang harus saya ketahui. Di sini tentunya adalah beberapa hal yang terkait dengan kegiatan coaching. Kita tahu sendiri bahwa kegiatan coaching itu perlu beberapa alur, di mana ada salah satunya adalah yang kita ketahui ada alur tirta dan sebagainya. Oke, ini pada saat coaching nanti yang akan saya amati dari kegiatan panjenengan itu yang pertama adalah alur dari kegiatan coaching jenengan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan alur tirta atau tidak. Terus yang kedua, ini karena juga berhubungan dengan kegiatan ini, pertanyaan-pertanyaan yang jenengan lontarkan kepada coach itu apakah sudah berbobot atau belum. Yang ketiga, ini karena ini bersifat kemitraan, panjenengan apakah menghadirkan diri panjenengan secara penuh dari percakapan itu atau tidak. Dan juga jangan sampai lupa, ini hal yang perlu jenengan panjenengan itu pegang. Yang pertama adalah prinsip coaching, itu ada kemitraan. Itu sekali lagi bahwa coaching itulah mitra kita. Yang kedua adalah proses kreatif, silakan nanti waktu coaching dibuat sesantai mungkin. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi, gali dari coaching itu semua potensi yang ada. Dan sebelum itu dilakukan, ada pertanyaan yang akan saya sampaikan, boleh ya Bu? Iya, monggo. Ini yang pertama dari kegiatan itu, kompetensi yang akan panjenengan kembangkan itu apa Bu? Oke Pak, terima kasih. Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, seperti itu Pak. Oh iya. Baik Bu, berarti Bu Citra ingin mengembangkan 3 potensi inti dalam coaching itu nggih? Nggih. Dari ketiga potensi itu, manakah yang paling spesifik yang pengen Anda kembangkan? Yang paling spesifik adalah yang pertanyaan berbobot Pak, seperti itu. Nggih. Indikatornya apa Bu? Indikator ketercapaian kompetensi itu, hasil akhirnya nanti seperti apa indikatornya itu? Jadi terkait dengan pertanyaan berbobot, nanti pada akhirnya yang akan saya lakukan adalah menemukan solusinya sendiri Pak, seperti itu. Berarti tujuannya dari masalah yang dialami. Oh nggih, berarti nanti coach bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu Bu. Nggih, ini terima kasih, hal-hal yang perlu saya tanyakan ini sekiranya cukup. Semoga nanti dalam proses coachingnya berjalan dengan baik seperti itu nggih. Nggih, ini cukup sekiranya. Ini terima kasih. Nggih, terima kasih Pak. Nggih. Monggo. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam, Bu Citra. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah sehat. Bu Citra sehat? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin Pak Imam WA saya nggih. Kok tumben sekali Pak Imam WA? Ada apa nggih? Jadi saya tahu. Ya Bu, jadi saya itu punya unek-unek, punya masalah, jadi bisa saya sampaikan, saya curhat sama Bu Citra. Mungkin ada gambaran nanti bagaimana solusinya, jadi tidak numpuk di pikiran saya. Boleh saya tahu kira-kira yang menjadi unek-unek Pak Imam yang menjadi pemikiran Pak Imam itu apa? Di kelas saya itu kan ada 9 anak laki-laki dan 3
13 anak perempuan. Nah, yang jadi masalah adalah anak yang laki-laki, Bu. Jadi anak laki-laki di kelas saya itu sudah kelas 6, tapi tidak bisa memberi contoh yang baik kepada adik-adik kelasnya. Istilahnya akhlaknya sangat kurang, sopan santunnya juga sangat kurang. Jadi menjadi masalah bagaimana dengan obrolan kita hari ini saya ingin ada solusi atas masalah saya ini, sehingga nanti saya bisa lebih enak dalam mengajar, siswa juga lebih bisa memahami pelajaran dari saya. Pak Imam, jadi untuk Pak Imam itu terkait dengan akhlak peserta didik ya, seperti itu. Kemudian sebelum nanti kita masuk pada solusi ya, mungkin dari Pak Imam sudah menghadirkan beberapa solusi, mungkin dari Pak Imam bisa memberikan gambaran kira-kira nanti apa yang akan didapatkan setelah kita mengadakan diskusi ini, Pak Imam. Ya, jadi saya ingin setelah diskusi ini ada suatu solusi bahwa nanti anak-anak didik saya itu lebih sopan, baik pada bapak ibunya, pada temannya juga menghargai, pada adiknya juga, adik kelasnya itu tidak istilahnya membuat masalah, atau istilahnya kalau di sekolah saya itu seperti bullying itu, anak itu merasa dewasa sendiri, paling gede sendiri, menang sendiri gitu, lebih ngomong sama adik-adiknya gitu. Jadi harapannya kedepannya siswa saya itu punya akhlak yang baik. Kemudian sejauh ini mungkin Pak Imam sudah menerapkan langkah-langkah seperti apa, atau mungkin ada tindakan apa, atau mungkin sudah berdiskusi dengan siapa untuk memberikan masukan mungkin, atau memberikan gambaran yang apa yang harus Pak Imam lakukan seperti itu. Saya sudah pernah berdiskusi dengan kepala sekolah saya bahwa penyebabnya ternyata itu adalah faktor lingkungan. Di lingkungan di sekolah saya itu memang kurang mendukung, karena letak geografisnya itu di wilayah, kalau dikatakan desa tidak, dikatakan tidak, jadi anak-anak itu sudah bermain dengan orang dewasa, sehingga akhlaknya menjadi menjadi tercemar istilahnya. Jadi apa yang dia dapat seperti di perempatan itu orang-orang dewasa dengan berkata yang jorok, berkata yang jelek itu ditinju. Dan setelah saya diskusi dengan kepala sekolah saya untuk menasehati, ternyata dengan menasehati ke anak itu belum ada perubahan yang signifikan. Gitu, berarti tentunya Pak Imam sudah melakukan berbagai upaya seperti itu. Kemudian kalau saya boleh tahu di sini, jadi setelah Pak Imam melakukan upaya itu, kira-kira kalau diskalakan dari 1 sampai 10 itu Pak Imam sudah masuk di level berapa? Ya, kalau saya kira dengan sekarang saya sudah melakukan usaha, mungkin belum maksimal, karena belum maksimal masih di level 6 mungkin. Saya katakan level 6, anak-anak itu sering istilahnya tanpa sadar omongan-omongan atau pembicaraan yang tidak baik itu masih sering keluar. Jadi masih di level 6 lah kira-kira. Terima kasih. Jadi sudah dari berbagai upaya itu sudah masuk di level 6 ya. Kemudian mungkin nanti harapannya ke depan setelah kita melaksanakan diskusi ini, mungkin level berapa yang ingin Pak Imam tingkatkan di sini? Saya tidak berharap banyak karena lingkungan juga kurang mendukung di sini. Paling tidak di level 8 itu saya sudah istilahnya marem lah itu, dengan lingkungan yang kurang mendukung. Siswa-siswa saya paling tidak sudah menyadari apa yang mereka berbuat itu di level 8, saya sudah baik. Pak Imam, terima kasih, jadi luar biasa sekali. Mungkin Pak Imam sudah ada gambaran ke depannya harus mengupayakan seperti apa, kemudian tindakannya harus bagaimana, kemudian sudah berdiskusi dengan dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan sejawat seperti itu. Nah, kemudian dari apa yang Pak Imam tadi
upayakan. Mungkin ada strategi-strategi yang tambahan apa yang memungkinkan diupayakan dalam waktu dekat ini mungkin Pak Imam. Kemarin sempat ngobrol sama teman-teman juga. Saya punya ide kita mendatangkan dari kepolisian untuk istilahnya memberikan pembinaan bahwa ketika kita berkata tidak sopan bahkan sampai menyakiti orang itu kan sudah termasuk bullying. Jadi biar dari Pak Polisi nanti memberi arahan sehingga anak-anak itu ada rasa takut melakukannya. Kemudian pada kegiatan-kegiatan tertentu kita juga ingin mengupayakan ada tokoh masyarakat yang datang ke sekolah atau undang untuk memberikan wejangan pada anak-anak. Jadi ada dua sumber, nanti ada dari pihak kepolisian dan dari tokoh masyarakat, ini dari Pak Yai atau Pak Ustadz di lingkungan sini yang kan anak-anak itu kalau sama Kiai itu kan ada rasa takut apa yang dibicarakan yang diomongkan Pak Yai kan selalu dipercaya, juga Pak Polisi kan begitu. Kemudian juga yang memungkinkan untuk dilakukan secepatnya adalah dengan keteladanan. Jadi nanti ada keteladanan dari para guru dan karyawan, mulai dari perkataan, tingkah laku, bahkan nanti kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keteladanan seperti pada pagi hari bersalaman, kemudian melakukan sholat berjamaah, itu mungkin yang dalam waktu dekat bisa dilakukan. Kemudian kapan Pak, kira-kira untuk aksi nyatanya itu akan dilaksanakan? Kalau dalam waktu dekat, yang jelas keteladanan. Ini kan segera, karena teladan dari Bapak Ibu guru dan rekan-rekan nanti akan ditiru oleh siswanya. Kemudian dalam waktu yang mungkin jangka menengahnya, itu mendatangkan dari kepolisian dan dari tokoh masyarakat. Nanti kita buat acara tersendiri, walaupun di sekolah saya itu tidak mendapatkan bos afirmasi yang untuk itu, tapi saya sudah berupaya ngobrol sama ibu kepala sekolah dan bendahara bos, itu disetujui karena itu juga memerlukan anggaran. Terima kasih Pak Imam. Jadi tadi kita sudah di sini sudah ngobrol nih banyak sekali. Jadi apa yang menjadi unek-unek Pak Imam seperti apa. Kemudian saya mengetahui juga kemudian Pak Imam juga sudah memberikan gambaran-gambaran, mengupayakan dengan maksimal dan semoga nanti untuk kedepannya semua yang Pak Imam rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik, dengan maksimal seperti itu. Kemudian di sini saya selaku kepala dari Pak Imam mohon nanti kalau misalnya merencanakan aksinya itu melaksanakan kegiatan aksinya nanti saya bisa diberitahu atau bisa diberi laporannya seperti itu Pak Imam. Jadi saya dokumentasi dan saya akan mungkin sharing lagi sama Bu Citra dari hasil apa yang menjadi unek-unek saya lakukan bersama teman-teman karena saya tidak bisa sendiri, saya butuh teman rekan untuk berkolaborasi karena tanpa mereka tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Harus Pak Imam sekali seperti itu. Jadi kita tidak bisa tidak bisa melakukan sesuatu mungkin tanpa bantuan orang lain seperti itu karena di sini kan kita sebagai makhluk sosial tentunya kita harus beradaptasi kemudian tetap harus meminta bantuan orang lain untuk mencapai tujuan yang hasil yang maksimal seperti itu. Mungkin dari saya mungkin ini Pak Imam karena mungkin waktu juga sudah banyak sekali obrolan yang kita obrolkan di sini dan setelah ini juga saya kebetulan ada agenda lain juga yang harus pergi ke rapat itu seperti itu. Jadi mungkin dari saya seperti ini Pak Imam, semoga nanti aksi nyata yang panjenengan laksanakan bisa maksimal, bisa lancar, kemudian upaya-upaya yang sudah panjenengan lakukan juga bisa berhasil, bisa membuat peserta didik itu mempunyai akhlak yang baik seperti itu.
Terima kasih Pak Imam. Ya, sama-sama. Saya terima kasih sekali Oke. Bu dapat gambaran hari ini. Insya Allah saya akan melaksanakan besok dan mohon doanya semoga beri kelancaran dan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Pak Imam. Oke. Ya Pak Pri. Tadi bagaimana pas kegiatan waktu coaching? Oke, alhamdulillah Pak Pri untuk kegiatan coachingnya tadi berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Alhamdulillah. Baik Bu Citra, tadi saya sudah mengamati panjenengan dari awal sampai akhir. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke panjenengan. Ini yang pertama, apa yang panjenengan lakukan saat proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diharapkan? Oke, terima kasih Pak Pri. Jadi saya tadi dari proses coaching itu sudah melaksanakan alutrita dengan menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi, kemudian sampai pada tanggung jawab seperti itu Pak Pri. Jadi baik Bu Citra, dari catatan observasi saya tadi panjenengan sudah melakukan coaching secara runtut dan baik sesuai dengan alur tirta. Tadi juga amati panjenengan sudah menggali permasalahan umum, sudah mengarahkan untuk membuat rencana aksi atau tindakan nyata, dan juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab sehingga bisa menemukan masalah tersebut, bisa menemukan solusi dari masalah yang tadi diperbincangkan. Ini juga seorang coaching yang dilakukan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Jelas sekali bahwa panjenengan menemukan diri secara dengan mitra kepada coachnya. Panjenengan juga sudah cukup kreatif menggali informasi, menggali potensi, dan juga intinya luar biasa untuk panjenengan. Pertanyaan terakhir, ini kompetensi apa yang panjenengan ingin kembangkan berdasarkan coaching tadi yang panjenengan laksanakan? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah bagaimana untuk coachingnya lebih baik lagi. Ini baiklah Bu, sesuai dengan harapan panjenengan, semoga ke depan panjenengan dalam melakukan coaching selanjutnya itu lebih mantap dan lebih baik. Saya berharap ini untuk kegiatan ini terus ditingkatkan, terus dilatih sehingga apa yang panjenengan harapkan itu dapat tercapai. Semoga dengan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Ini terima kasih, sekiranya ini saya cukup. Ini terima kasih sekali Bu. Oke, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Pak Pri.